Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda memiliki judul penelitian, selanjutnya Anda akan menulis bagian pendahuluan. Pendahuluan penelitian akan selalu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Menurut saya, bagian yang paling sulit atau menantang dalam menulis pendahuluan ini adalah latar belakang. Tapi jika latar belakangnya selesai dengan bagus dan jelas, maka bagian selanjutnya akan lancar. Jadi kalau begitu, tulislah latar belakang ini dengan sebaik-baiknya. Latar belakang adalah hal yang mendasari penelitian dilakukan. Latar belakang akan menampilkan alasan-alasan mengapa penelitian penting dilakukan. Apabila latar belakangnya bagus, bukan hanya penulis, tapi pembaca pun akan berpikir bahwa yes, penelitian ini memang harus atau penting dilakukan. Saya katakan alasan-alasan berarti alasannya lebih dari satu. Bisa jadi alasannya mengapa Anda memilih masalah penelitian, mengapa memilih subjek atau objek, mengapa memilih lokasi, apa pentingnya penelitian ini, dan sebagainya. Termasuk mengapa mengangkat variabel-variabel yang dituliskan dalam judul penelitian Anda. Jadi, Anda harus membaca latar belakang penelitian Anda dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Sebab itu pula yang akan ditanyakan oleh pembaca atau dosen penguji Anda. Alasan utama yang pasti Anda munculkan pada latar belakang adalah adanya masalah. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Misalnya, harapan kita semua siswa rajin, tapi kenyataannya banyak yang malas. Kita ingin bangunan tahan gempa, tapi kenyataannya banyak bangunan yang masih roboh ketika gempa. Kita ingin produktivitas karyawan meningkat, tapi kenyataannya produktivitasnya menurun. Atau kita ingin harga material atau barang terjangkau, tapi kenyataannya mahal. Dan masih banyak kesenjangan lain yang kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Uraian masalah yang Anda paparkan di sini mencakup kepentingan umum dan mendesak. Jika tidak, maka masalah ini nampak tidak terlalu penting untuk dijawab atau diatasi. Di sini pun kita bisa tahu bahwa dalam latar belakang kita bisa menuliskan harapan apa yang akan atau ingin dicapai dengan adanya penelitian ini. Nah, agar pernyataan kita di latar belakang ini lebih kuat, maka kita harus menampilkan data, fakta, atau hasil penelitian sebelumnya. Disinilah pentingnya mencari referensi yang terpercaya yang sudah saya jelaskan pada beberapa video saya sebelumnya. Kalau tidak ada referensi pendukung, maka pernyataan kita akan terdengar seperti pendapat pribadi atau klaim yang masih diragukan kebenarannya. Bisa jadi penelitian Anda ini juga sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Nah, mengapa Anda melakukannya lagi? Nah, jawaban ini pun juga sebagai alasan yang ditulis di bagian latar belakang. Maka Anda akan memaparkan keunggulan model, metode, pendekatan, teknik, strategi, atau keunggulan lain yang akan Anda terapkan di penelitian Anda dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Jadi kalau begitu, dalam latar belakang sudah dipaparkan masalah, tujuan, dan termasuk manfaat. Karena ini termasuk alasan dalam memilih judul penelitian. Betul, itulah mengapa saya katakan tantangan utama menyusun pendahuluan ada pada menulis latar belakang. Kalau sudah bagus latar belakangnya, maka Anda tidak akan bingung menulis rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Nah, bagaimana dengan teknik penulisan latar belakang? Saya yakin banyak dari teman-teman telah tahu bahwa menulis latar belakang dianjurkan dari umum ke khusus. Yang ditulis pertama adalah hal-hal yang bersifat umum atau global, kemudian hal-hal yang bersifat khusus, lalu ke titik masalah. Hal ini benar, tapi dalam kondisi tertentu saya kurang sepakat apabila kita memulai latar belakang dari hal yang sangat umum sehingga nampak bertele-tele latar belakangnya. Misalnya,
ada judul tentang pengaruh rendahnya tingkat kehadiran terhadap prestasi siswa SD 102 Mamuju. Biasanya penulis akan memulai dari hal umum seperti pentingnya pendidikan, pendidikan nasional, tantangan pendidikan, hingga akhirnya sampai pada masalah utama yang ditampilkan dalam judul tersebut. Kalau sampai harus menulis hal umum sampai berapa paragraf, maka menurut saya tidak terlalu bagus karena akan nampak bertele-tele. Kalau teman-teman baca jurnal penelitian, mereka juga menulis dengan pola yang sama, yaitu dari umum ke khusus. Tapi mereka langsung ke titik masalah penelitian. Selain apa yang mau dituliskan di latar belakang, banyak mahasiswa juga kesulitan pada jumlah kata yang harus mereka tulis. Biasanya ada aturan dari kampus tentang berapa jumlah kata yang harus ditulis. Anggaplah minimal 600 kata. Jumlah ini relatif, bisa terlalu banyak, bisa juga biasa-biasa saja. Bagi yang berpikiran 600 kata sangat banyak, akan kesulitan menulis ide sampai-sampai tulisannya berputar-putar atau mengulang apa yang sudah ditulis pada paragraf sebelumnya. Atau kadang dia juga menulis dari yang sangat umum sehingga latar belakangnya juga nampak sangat umum, tidak membahas permasalahan secara spesifik. Nah, saya pribadi juga menghadapi tantangan seperti ini, yaitu sulit menulis alasan-alasan yang kuat, menampilkan data akurat, fakta yang valid, dan hasil penelitian sebelumnya, serta harus menulis dengan jumlah kata tertentu. Untuk itulah saya mengatasinya dengan cara melakukan perencanaan penulisan. Misalnya target saya adalah 600 kata. Saya pelajari 600 kata itu kira-kira 2-3 halaman kertas A4. Jika satu paragraf kita menulis rata-rata 100 kata, maka kita butuh 6 paragraf saja untuk mencapai 600 kata. Bagi saya pribadi, cara ini membuat mood saya lebih bagus dan perasaan saya lebih mudah akan mencapai 600 kata. Dengan perhitungan tersebut, saya bisa mengatur waktu saya. Misalnya, kalau target saya latar belakangnya selesai dalam 3 hari, maka sehari saya harus menulis 2 paragraf saja. Habis itu bisa nonton, bikin video, Facebookan, main bola, dan sebagainya. Saya rasa menulis 2 paragraf dalam sehari itu sudah usaha minimal, sebab Anda bisa melakukannya lebih. Cara ini juga berlaku dalam menulis bagian penelitian yang lain, misalnya bab 2 kajian teori, atau bab 3 dan seterusnya. Berapa target kata atau paragraf yang Anda harus tulis dalam sehari? Jadi sesibuk apapun Anda, menulis skripsi tetap bisa Anda lakukan kalau punya target berapa jumlah kata per hari yang harus Anda selesaikan. Bagaimana kalau syaratnya 1000 kata? Ya tinggal disesuaikan saja. Selain jumlah kata, saya pun melakukan perencanaan konten tulisan pada paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya melakukan perencanaan dengan melakukan brainstorming. Berikut ini saya contohkan proses perencanaan yang saya maksud. Misalnya, judul penelitian saya persepsi guru mengenai guru ideal studi kasus SMA Negeri 1 Simboro. Nah, selanjutnya saya akan menulis latar belakang. Nah, banyak mahasiswa ketika judulnya tentang topik pendidikan seperti ini, mereka akan mulai menulis dari hal yang sangat global seperti sistem pendidikan atau hakikat pendidikan, tujuan pendidikan. Bagi saya itu sangat umum dan seharusnya bukan itu yang ditulis. Sebenarnya boleh saja kita menulis mulai dari hal yang sangat global seperti itu. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita langsung to the point kepada topik pembahasan kita. Oke, dari judul ini kita lihat topiknya adalah guru dan guru ideal. Maka saya akan mulai pembahasan umum tentang guru atau peran guru dalam pendidikan. Jadi tidak usah sistem pendidikan atau hakikat pendidikan. Langsung saja peran guru dalam pendidikan. Terus saya rinci lagi, yaitu pentingnya guru ideal atau berkualitas. Kemudian saya rinci lagi kriteria guru ideal atau berkualitas. Ini sudah 3 poin dari umum ke khusus. Terus selanjutnya saya akan mencari tahu penelitian sebelumnya mengenai guru ideal. Karena saya yakin
topik guru ideal ini bukan persoalan yang baru dalam pendidikan. Setelah itu yang lebih penting adalah mengapa meneliti persepsi. Jadi saya akan mencari apa manfaat, apa kegunaan atau apa urgensi dari penelitian persepsi. Nah, seperti yang saya tampilkan di judul yaitu persepsi guru, maka saya wajib memaparkan alasan mengapa guru yang saya angkat sebagai subjek atau orang yang akan saya mintai pendapatnya atau persepsinya tentang guru ideal. Nah, kita lihat di judul juga ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Simboro, maka saya akan memaparkan juga alasan mengapa saya ambil SMA Negeri 1 Simboro sebagai lokasi penelitian. Nah, selain poin alasan yang saya sebutkan di atas, saya ingin menulis juga di latar belakang ini dampak positif dari penelitian ini nantinya, serta harapan saya dengan dilaksanakannya penelitian ini. Dan saya akan menuliskan juga luaran yang akan dihasilkan dari penelitian ini. Nah, poin ini akan menguatkan atau menambah informasi akan urgensi dari penelitian saya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada banyak poin yang akan saya jadikan konten di latar belakang. Dan yang lebih penting lagi, ini to the point, tidak berbelit-belit, tidak terlalu global. Dan ini saya kira lebih bagus dibandingkan dengan kita menulis terlalu global dan kadang sampai dilupa hal-hal spesifik tentang alasan mengapa penelitian kita perlu dilaksanakan. Selain konten yang akan saya tuliskan di latar belakang, saya tidak khawatir lagi tentang jumlah kata yang akan saya tulis. Coba lihat, ada 8 poin di sini. Jika saya menulis jangan 100, kalau 100 itu sudah 800 kata. Anggaplah 80 kata satu paragraf, maka akan ada 600 lebih kata yang saya tulis di latar belakang. Dan target saya misalnya 600 itu sudah tercapai. Setelah latar belakang, bagian yang ditulis kemudian adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini diekstrak dari masalah yang dipaparkan di latar belakang. Jadi saya ulang, kalau latar belakangnya sudah jadi, semestinya teman-teman tidak bingung membuat rumusan masalah. Kesalahan sebagian mahasiswa adalah menulis rumusan masalah yang tidak dijelaskan pada bagian latar belakang. Nah, bedanya antara masalah di latar belakang dan rumusan masalah yaitu kalau di latar belakang masalah masih dipaparkan dalam bentuk narasi, sedangkan rumusan masalah ditulis secara singkat, padat, dan jelas dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Variabel dalam rumusan masalah akan ditampilkan sebagaimana variabel tersebut muncul dalam judul penelitian. Misalnya, bagaimanakah hubungan antara IQ dengan prestasi belajar di perguruan tinggi? Apakah terdapat hubungan antara kehadiran siswa dengan prestasi belajar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia? Ingat tanda tanya karena kalimat pertanyaan. Nah, setelah rumusan masalah selesai, langsung saja menuju tujuan penelitian. Bagian ini pun sangat gampang, tinggal sesuaikan dengan rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya menanyakan apa. Berarti tujuannya adalah untuk menjawab apa yang ditanyakan pada rumusan masalah. Jadi kalau pertanyaan satu, harusnya jawabannya juga satu. Kalau pertanyaannya dua, berarti jawabannya pun harus dua, dan sebagainya. Dengan kata lain, kalau rumusan masalahnya satu, maka tujuannya juga satu. Kalau rumusan masalahnya dua, berarti tujuannya juga dua, dan seterusnya. Jangan sampai jumlahnya tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, misalnya rumusan masalahnya 2 dan tujuannya 1, logikanya ada satu rumusan masalah yang nantinya tidak akan terjawab. Atau misalnya tujuannya ada 2 padahal rumusan masalahnya 1, maka logikanya ada satu tujuan penelitian kita yang tidak diperlukan. Variabel dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian juga harus sesuai. Misalnya rumusan masalahnya, bagaimanakah hubungan antara IQ dengan prestasi belajar di perguruan tinggi? Maka tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan IQ dengan prestasi belajar di perguruan tinggi. Untuk lebih gampangnya, copy saja semua rumusan masalah
lalu salin ke bagian tujuan, lalu ubah redaksinya dari kalimat rumusan masalah menjadi kalimat tujuan. Setelah tujuan penelitian selesai, saatnya menulis manfaat penelitian. Coba pikir, kalau rumusan masalah telah terjawab dan tujuan penelitian sudah tercapai, lalu apa manfaat penelitian ini? Manfaatnya teman-teman bisa tulis dalam bentuk manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis adalah manfaat yang bisa diaplikasikan atau dipraktekkan oleh kelompok orang tertentu. Sedangkan manfaat teoritis adalah manfaat hasil penelitian ini secara teori, yaitu terhadap bidang ilmu tertentu. Misalnya, penelitian saya persepsi dan tindakan pemangku kebijakan pendidikan pada level kabupaten mengenai pelibatan orang tua dalam pendidikan. Manfaat hasil penelitian ini secara praktis adalah sebagai bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan pendidikan untuk mengambil tindakan atau membuat program pelibatan orang tua dalam pendidikan. Itu bagi para pemangku kebijakan. Kita perlu melihat juga apakah ada manfaat bagi pihak lain. Dalam konteks judul ini, misalnya orang tua, kepala sekolah, guru, dan siswa. Jika ada, kita tuliskan juga. Kalau manfaat teoritis dari contoh penelitian saya ini, saya bisa tulis bahwa secara akademis, penelitian ini akan memberi kontribusi ilmiah tentang pandangan pemangku kebijakan terhadap pelibatan orang tua dalam pendidikan. Kajian tentang pelibatan orang tua dalam pendidikan memang sudah banyak, tapi dari persepsi pemangku kebijakan masih terbatas. Dengan demikian, riset ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru dalam kajian pelibatan orang tua dalam pendidikan. Perlu diingat bahwa menulis manfaat penelitian harus realistis. Jangan sampai manfaatnya ditulis terlalu terlalu besar atau terlalu umum dari manfaat yang seharusnya. Misalnya dari contoh penelitian saya tadi, saya katakan bahwa hasil penelitian ini akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin saja betul, tapi tidak secara langsung. Jadi sebaiknya manfaat yang saya tulis adalah manfaat secara langsung kepada kelompok tertentu. Nah, itulah tadi secara singkat teknik menyusun pendahuluan yang secara pribadi saya terapkan ketika menulis penelitian. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu teman-teman yang sedang mengerjakan pendahuluan skripsinya atau penelitiannya. Jika ada tanggapan atau saran, teman-teman boleh menulisnya di kolom komentar. Akhirnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga sukses dan sampai jumpa pada topik penelitian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.